Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. Dalam 3 pekan terakhir, vaksinasi COVID-19 meningkat 7%. 800.000 hingga 1,1 juta orang mendapatkan vaksin perharinya. Vaksinasi membantu mencegah infeksi yang belum ada obatnya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko menyebut bahwa setiap manusia memiliki sel imun untuk melawan virus yang masuk ke tubuh. Sel imun akan bereaksi jika ada sel asing yang masuk ke tubuh, baik dalam bentuk infeksi bakteri ataupun virus. Sel imun yang paling gampang dikenal adalah kulit. Jaringan kulit sebagai barisan pertama pertahanan tubuh. Sementara untuk pasien yang terpapar COVID-19 agar tidak bergejala berat, harus mendapatkan suplemen vitamin, mikronutrien, dan zinc. Hal ini agar tubuh dapat mengaktifkan sel imun agar penderita tidak bergejala berat. Selain itu, pemberian antivirus agar virus tidak memperbanyak diri. Vaksinasi merupakan upaya manusia untuk membuat sel imun lebih mengenal virus yang masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat menghancurkan virus sebelum sempat memperbanyak diri. Vaksin bekerja dengan memasukkan sel asing ke dalam tubuh sehingga sel imun dapat menghancurkan virus sehingga tidak bergejala berat. Salah satu cara pemerintah mempercepat vaksinasi agar pandemi dapat diatasi, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat pulih dan segera bangkit. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah terus mempercepat vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh kelompok atau kita kenal dengan herd immunity. Vaksinasi dapat membantu mencegah infeksi yang belum ada obatnya. Selain itu, vaksinasi untuk melatih sel imun agar dapat mendeteksi virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi ada Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko, dan juga Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, ada Bu Sri Rezeki Hadi Negoro. Selamat siang, Prof. Budi dan juga Bu Sri. Selamat siang. Baik, Prof. Dan juga Bu Sri, saya harap kita dalam keadaan sehat terus dan terbebas ya dari virus corona atau COVID-19. Saya mungkin ke Prof. Budi terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Sri. Jadi Prof, di paket atau di berita awal tadi ya, di lead berita tadi diceritakan sedikit terkait dengan bagaimana Anda menjelaskan terkait sel imun ini ya, Dok ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih ini bisa mungkin dielaborasi terlebih lagi. Sebenarnya sel imun, bagaimana sih cara kita melatih sel imun kita ini agar bisa melawan virus? Ya, terima kasih Mbak, dan selamat siang Prof. Sri, juga para pemirsa semuanya. Memang saya mencoba menuliskan bagaimana pemahaman orang agar bisa dipahami dengan mudah bagaimana sel imun kita bekerja mengatasi infeksi, terutamanya ya infeksi virus ya kalau kita berbicara penyakit COVID-19. Secara umum memang sel imun kita itu telah dilatih di kelenjar timus namanya untuk mengenali sel-sel asing. Saya katakannya dalam bentuk KTP ya, bahwa setiap sel itu punya KTP, sehingga dia bisa sel imun bisa mengenali kalau KTP-nya ini adalah self antigen, ini adalah bagian dari tubuhnya sendiri sehingga tidak diserang. Tetapi ada sel-sel asing yang dia tidak memiliki KTP yang bisa dikenal oleh sel imun. Itulah yang akan diserang oleh sel imun. Kita mengatakannya KTP itu Human Leukocyte Antigen atau HLA 1 dan 2. Kemudian, bagaimana upaya manusia untuk memperkuat sistem imun terhadap infeksi? Ya, vaksinasi ini kalau kita lihat termasuk dalam kelompok kekebalan aktif yang dibuatan. Jadi memang secara sengaja kita melatih sel imun. Dalam bahasa awam saya mengatakan sel imunnya disekolahin ya agar lebih cepat mengenal ya kalau ada sel-sel asing yang masuk. Ya, menyekolahkan sel imun ini ya istilah saya seperti itu masuk ya vaksinasi. Ya, berbagai macam caranya. Ada yang menyisipkan sebagian kecil sel-sel antigen ya, ada yang dalam bentuk virus yang mati, virus tidak aktif, ada yang sebagian materi genetik sel asing dimasukkan
ya disekolahkan sehingga sel imun memahami betul, dia bisa mengenal betul ini adalah calon-calon musuhnya. Apalagi di dalam tubuh itu ada yang namanya sel T memory, ya, yang fungsinya mengingat ya bentuk-bentuk spesifik dari calon-calon musuh ini, sehingga nantinya kalau ada serangan masuk dia sudah siap siaga begitu. Dan vaksin ini biasa diberikan dalam bentuk 1 kali atau 2 kali. Biasanya kalau yang 2 kali tentu tahap pertama itu tahap penjajakan, tetapi tahap yang kedua, suntikan kedua ini akan lebih menguatkan sistem imun ini untuk lebih kenal dan siap menghalangi supaya sel-sel asing ini tidak merusak di dalam sel tubuh. Kira-kira seperti itu konsepnya, Mbak. Terima kasih. Prof Budi, gini, jadi misalnya itu kan sudah Anda jelaskan. Jadi bagaimana kita menyekolahkan lah ya imun kita untuk mengerti, memahami kalau nanti kita sudah dengan cara divaksin seperti itu. Tapi kalau berbicara soal pengobatannya sendiri nih, Prof, ada nggak sih kira-kira semacam suplemen seperti itu agar benar-benar memproteksi kita atau paling tidak membuat sel imun kita itu menjadi lebih pintar? Iya, tentunya ada beberapa tipe pengobatan yang bisa ya termasuk dalam kategori memodifikasi sistem imun kita yang disebut sebagai immunomodulator atau immunoregulator. Ya, biasanya kita berikan juga ya pada pasien-pasien yang memang membutuhkan respon imun yang kuat ya, pada pasien-pasien terinfeksi ya sangat banyak ya, enhancer atau imun booster ya, macam-macam ya, ada ekinase, ada yang macam-macam ya, itu diberikan juga termasuk mikronutrien vitamin D yang juga ditengarai bermakna untuk membantu respon imun tubuh. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Prof Sri, berbicara tadi dikatakan oleh Prof Budi bahwa gimana sel imun kita ini harus disekolahkan istilahnya, dalam artian ini harus divaksin agar mengerti, mengenal gitu ya, bisa blending lah sama tubuh kita seperti itu. Tapi berbicara soal vaksinasi itu sendiri, mekanisme mekanisme vaksinasi itu untuk melawan virus itu seperti apa sih, Prof Sri? Ya, saya kira sudah dijelaskan tadi ya oleh Prof Budi, saya kira. Maaf. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah vaksinasi itu spesifik. Jadi kalau memang ini untuk COVID ya dia antibodinya untuk COVID begitu ya. Jadi kalau tadi vaksin katakan masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa bermacam-macam. Suntikan saja bisa di dalam kulit, bisa di dalam lemak, bisa di dalam otot begitu. Tapi pada prinsipnya kalau dia sudah masuk, maka si cairan itu yang berisi antigen adalah salah satu zat yang nantinya membentuk antibodi begitu. Itu yang ingin kita harapkan, kan kita punya antibodi begitu ya. Jadi zat imun itu adalah antibodi. Nah, itu ditangkap oleh satu sel yang kita sebut sel penyaji antigen. Nah, itu yang kemudian dideteksi, diberikan kepada sel yang akan membuat antibodi tadi, yang kita sebut sel T, kemudian sel B, membuat satu antibodi. Dan diingat di dalam sel T itu ada yang kita sebut sel memori. Jadi kita memberikan satu ingatan bahwa kapan-kapan dia ketemu dengan antigen yang sama, dia akan merespons, membuat antibodi. Jadi betul-betul disiapkan untuk mencegah. Kalau bisa orang itu jangan sakit gitu ya. Tetapi kan memang tidak mungkin 100%. Vaksin nggak ada yang 100%. Ya, jadi dia bisa mencegah yang penyakit berat, bisa mencegah penularan, bisa mencegah dia sakit. Jadi bermacam-macam, memang tergantung dari jenisnya. Bagaimana cara pembuatan dari vaksin itu. Oke. Saya kira demikian pada berarti prinsipnya. bisa disimpulkan seperti ini. Ini koreksi kalau saya salah, Prof. Artinya ini kita mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan kah atau untuk pengobatan kah atau memang untuk mencegah kita menghadapi situasi yang terburuk seperti itu? Jadi vaksinasi itu masuk dalam golongan pencegahan. Di dalam kedokteran itu ada 3 bagian. Pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Jadi kalau pengobatan tentunya pencegahan tentunya sebelum dia sakit supaya dia tidak sakit. Kalau pengobatan ya memang dia sudah sakit, kita usahakan dia survive, dia hidup kembali. Dan kalau sampai ada gejala sisa cacat,
kita harus rehabilitasi. Itu adalah step-stepnya. Jadi vaksinasi masuk di dalam pencegahan. Tapi pencegahan itu tadi tidak mutlak bisa semua mencegah penyakit. Mungkin bisa mencegah penyakit yang berat, misalnya BCG. Kita bisa mencegah TBC. Kadang-kadang anak itu bisa masih ketularan TBC, cuma ringan. Tidak sampai kena otak, tidak sampai kena tulang, begitu loh. Jadi memang tidak semua vaksin bisa memberantas semuanya. Itu tadi, apalagi sekarang kita punya platformnya bermacam-macam ya untuk COVID itu, dan itu tentu keuntungan dan kelebihannya pasti berbeda-beda. Oke, saya kembali ke Prof. Budi. Prof. Budi, ada case atau kasus seperti ini. Kita sudah contoh nih, ada misalnya seseorang sudah terkena COVID-19, kemudian juga setelah itu beberapa bulan kemudian sudah divaksin, dan kemudian terkena lagi, kena COVID-19 lagi. Virusnya kemudian ada lagi. Ini sel atau sistem imun kita sudah seperti apa sih pada saat kondisi seperti itu, Prof? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik dan tidak mudah ya untuk menjawabnya. Kita tahu yang pertama tentu masih sangat banyak misteri terkait dengan penyakit COVID-19 ini, ya, sehingga para ahli pun ya publikasi banyak menyatakan kalau seseorang pasca terinfeksi kemudian dia sembuh, ya, satu paper menyatakan rata-rata dia memiliki kemampuan, imunnya memiliki kemampuan memori untuk menangkal serangan ulang. Itu rata-rata dalam waktu ya 3, 6, ada yang menyatakan maksimal sampai 8 bulan, ya 6 sampai 8 bulan. Walaupun kemudian CDC merekomendasikan agar orang tersebut mendapatkan vaksinasi ya maksimal at least paling tidak 3 bulan pasca sembuh. Tentu ini sangat terkait dengan kemampuan sel imun pasca infeksi. Ya, saya kira Prof. Sri ini ahlinya bagaimana sel imun kita itu memiliki memori, tadi daya ingat ya, ada T-cell memori yang sangat penting untuk menangkal bila terjadi reinfeksi. Ya, apalagi kemudian sudah pasca infeksi, kemudian divaksinasi, tetapi kemudian masih juga bisa terinfeksi. Ya, ini saya kira ini tantangan ya bagi kita untuk terus melakukan studi, melakukan kajian, ya, bagaimana sebenarnya virus ini sangat pintar ya, dia masuk ke dalam tubuh manusia tentu melalui protein S ya yang dia punya untuk masuk ke dalam reseptor ACE, reseptor yang ada di sel tubuh manusia. Dan kita saat ini tentu sudah tahu banyak sekali mutasi-mutasi bagian-bagian dari protein S di virus SARS-CoV-2 ini yang mengalami mutasi. Dan tentunya hal-hal inilah yang memungkinkan terjadinya reinfeksi kembali. Walaupun tadi ya Prof. sudah menyatakan, ya paling tidak orang yang sudah mendapatkan vaksin, ya vaksin itu dibuat berbasiskan bagian protein S ya, sebagian protein S virus SARS-CoV-2 yang paling konservatif. Jadi untuk mengantisipasi adanya mutasi. Jadi paling tidak vaksin itu mampu menurunkan kesakitan dan juga menurunkan angka kematian. Walaupun belum mampu 100% mencegah. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Prof. Budi dan juga Bu Sri, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda.